Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis dan perencanaan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Azara Cicia Agana. Saya Nabila Putri. Saya Nazrima Gustiani Arsana Putri. Saya Arsya Fabian Nurwijaya. Pertama, kita akan membahas latar belakang. Jadi saat ini Arena Sport Center masih menggunakan sistem reservasi yang manual ya, melalui pesan WhatsApp, di mana pengelola itu harus mencatat setiap pemesanan secara manual. Metode ini seringkali menimbulkan berbagai kendala operasional. Salah satunya adalah risiko jadwalnya bentrok, karena tidak adanya validasi jadwal yang otomatis dan real time. Selain itu, proses konfirmasi pembayaran sulit dipantau secara efektif, dan pengelola kerap mengalami kesulitan dalam menyusun laporan penggunaan lapangan yang akurat akibat data yang tidak terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi reservasi digital yang terintegrasi untuk mengotomatisasi pengecekan jadwal, mempermudah pemantauan transaksi, dan meningkatkan efisiensi pengolahan data secara keseluruhan. Ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang basis data yang terintegrasi untuk mempermudah pemantauan status pembayaran dan transaksi secara real time. Selanjutnya, bagaimana membangun sistem reservasi otomatis yang mampu mencegah terjadinya jadwal bentrok bagi pelanggan Arena Sport Center. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun laporan penggunaan lapangan secara sistematis agar pengelola dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat. Selanjutnya, di sini tuh ada tujuan penelitian. Yang pertama itu membangun sistem reservasi berbasis digital untuk mengelola jadwal lapangan secara otomatis dan akurat. Yang kedua, mengintegrasikan data transaksi agar proses konfirmasi pembayaran dan pemantauan keuangan menjadi lebih transparan. Yang ketiga, mempermudah pengelola dalam menghasilkan laporan penggunaan lapangan yang terstruktur guna mendukung evaluasi operasional. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, memiliki lokasi lapangan yang strategis dan variasi lapangan yang lengkap. Ada futsal, badminton, dan basket. Kedua ada opportunity, adanya tren gaya hidup sehat dan kebutuhan masyarakat akan sistem booking yang praktis serta metode pembayaran digital. Yang ketiga ada weakness, sistem reservasi masih bergantung pada chat WhatsApp manual, sehingga lambat dalam merespon pelanggan. Yang terakhir ada threat, munculnya kompetitor penyewaan lapangan lain yang sudah menggunakan sistem reservasi berbasis aplikasi atau website. Selanjutnya akan dijelaskan tentang DFD, diagram alir data level 0, sistem reservasi Arena Sport Center. Jadi ya pertama itu di sini ada pelanggan. Nanti pelanggan itu akan menginput data pelanggan. Terus nanti pelanggan juga memilih jadwal dan lapangannya dan kirim bukti pembayaran. Nah, kalau sudah masuk ke sistemnya, nanti ada laporan reservasi dari sistem ke admin. Setelah diterima, nanti akan update data lapangan seperti ada harga dan ada statusnya. Selanjutnya, ketika sistem menerima, nanti akan infokan ketersediaan lapangan ke pelanggan dan konfirmasi dan tiket reservasi. Nanti kalau dari pelanggan sudah membayar, nanti sistemnya akan memberitahukan ke admin ada akses laporan reservasi, ada akses laporan pembayarannya.
Selanjutnya yaitu fishbone diagram, yang dimana fishbone diagram ini berfungsi untuk mengidentifikasi kenapa Arena Sports Center itu membutuhkan sistem baru. Di sini diperlihatkan berbagai masalah pada sistem Arena Sports Center tersebut. Masalah utama yang ada di dalam sistem ini yaitu bahwa sistemnya tuh masih berjalan secara manual, jadinya tidak efektif. Nah, selain itu juga masalahnya ada dari faktor SDM sampai ke pencatatan yang belum terstandar. Selanjutnya, Selanjutnya ada IAD yang dimana pertama pelanggan yang berisi entitas primary key ID pelanggan, nama, nomor handphone, email, dan alamat. Ada entitas reservasi yang berisi primary key ID reservasi, origin key ID pelanggan, origin key ID lapangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan status. Kemudian ada entitas lapangan yang berisikan atribut primary key ID lapangan, nama lapangan, jenis lapangan, harga lapangan per jam, dan status, yang kemudian disambungkan dengan entitas pembayaran yang berisikan atribut primary key ID pembayaran, origin key ID reservasi, metode bayar, dan total bayar. Selanjutnya ada kamus data. Yang pertama tabel pelanggan, primary key 1, origin key, jumlah field 5. Yang pertama ada ID underscore pelanggan, tipenya varchar 10, keterangan berisi ID underscore pelanggan dari pelanggan. Yang kedua, nama underscore pelanggan, tipenya varchar kurung 50, keterangan berisi nama underscore pelanggan dari pelanggan. Yang ketiga, no underscore HP, tipenya varchar dalam kurung 10, berisi no underscore HP dari pelanggan. Yang keempat, email, tipenya varchar dalam kurung 20, berisi email dari pelanggan. Yang kelima, alamat, tipenya varchar dalam kurung 100, berisi alamat dari pelanggan. Yang kedua ada tabel lapangan, primary key, origin key, jumlah field 5. Yang pertama ada ID lapangan, tipe varchar dalam kurung 10, keterangan berisi ID underscore lapangan dari lapangan. Yang kedua, nama underscore lapangan, tipenya varchar 20, berisi nama underscore lapangan dari lapangan. Yang ketiga, jenis underscore lapangan, tipe varchar 20, berisi jenis underscore lapangan dari lapangan. Yang keempat, harga underscore per jam, tipe varchar dalam kurung 50, berisi harga underscore lapangan dari lapangan. Yang kelima, status underscore lapangan, tipe varchar dalam kurung 20, berisi status underscore lapangan dari lapangan. Selanjutnya, yang ketiga ada tabel reservasi, primary key, origin key. Yang pertama ID underscore pelanggan, kedua ID lapangan, jumlah field 7. Yang pertama ID underscore reservasi, tipe varchar dalam kurung 10, berisi ID underscore reservasi dari reservasi. Yang kedua ID pelanggan, tipe varchar 10, berisi ID underscore pelanggan dari pelanggan. Yang ketiga ID underscore lapangan, tipe varchar dalam kurung 10, keterangan berisi ID lapangan dari lapangan. Yang keempat tanggal reservasi, tipenya date, keterangan berisi tanggal underscore reservasi dari reservasi. Yang kelima, jam underscore mulai, tipe varchar dalam kurung 5, keterangan berisi jam underscore mulai dari reservasi. Yang keenam, jam underscore selesai, tipe varchar dalam kurung 5, keterangan berisi jam underscore selesai dari reservasi.
Dan yang ketujuh, status underscore reservasi, tipe voucher underscore 10, keterangan berisi status underscore reservasi dari reservasi. Selanjutnya ada yang keempat, tabel pembayaran. Di sini frame key-nya 1, foreign key-nya itu ID underscore reservasi, menghubungkan ke tabel reservasi. Jumlah filenya ada 6. Di sini pertama nama filenya itu ID underscore pembayaran, tipenya itu voucher 10, keterangannya berisi ID underscore pembayaran dari pembayaran. Yang kedua, ID underscore reservasi, tipe voucher 10, berisi ID underscore reservasi dari reservasi. Yang ketiga, itu ada metode underscore pembayaran, vouchernya 15, berisi metode underscore pembayaran dari pembayaran. Selanjutnya, ada total underscore bayar, tipe voucher 50, keterangannya berisi total underscore bayar dari pembayaran. Selanjutnya nomor 5, di sini ada tanggal underscore bayar, tipenya itu date, keterangannya berisi tanggal underscore bayar dari pembayaran. Yang terakhir yang keenam, status underscore pembayaran bertipe voucher 20, keterangannya berisi status underscore pembayaran dari pembayaran. Selanjutnya Kesimpulan dari penelitian yang telah kami teliti bahwa sistem reservasi lapangan di area Sport Center itu masih dilakukan secara manual dan belum berjalan secara optimal. Hal ini itu terlihat dari adanya kendala seperti jadwal yang sering bentrok, pencatatan yang kurang rapi, dan juga kesulitan yang memantau pembayaran dan membuat laporan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem reservasi lapangan olahraga berbasis digital ini yang bisa membantu mengatur jadwal, mencatat data secara rapi, dan juga untuk mempermudah proses pemesanan dan pembayaran. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan bahwa pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan juga bisa meningkatkan kepuasan para pelanggan. Nah, ini adalah presentasi dari hasil project untuk analisis. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.